the most dramatic pictures of the underwater blast, taken from a photographic plane. Here is the motion picture spectacle of all time. A million tons of water alive with deadly rays. Awe-inspiring in its significance for man who learned how to control the atom, but must now learn to control himself. There is but one defense against the atom bomb, and that is distance. And distance will mean nothing without... Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dari siaran radio ilegal dan meneruskan berita ini kepada para pemuda. Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca, hatinya takkan designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 4 hari berlalu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir menunggu kepulangan Muhammad Hatta dari Saigon di kediaman Muhammad Hatta dengan maksud meminta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta. Ada apa, Syahrir? Saya dari luar. Saya ada informasi penting, Bung. Oke, silakan masuk. Apa yang ingin kamu bicarakan, Syahrir? Bung, Jepang telah menyerah. Karena dari itu, saya meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Belum bisa. Saya harus bicarakan dulu dengan Soekarno. Urusan kemerdekaan itu urusan kami. Saya juga harus bicarakan dengan PPKI. Tapi Bung, Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno, yang pada saat itu Soekarno sedang bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kedatangan Wikana dan Darwis mempunyai maksud untuk memberitahukan hasil keputusan para pemuda. Selamat malam, Bung. Malam, ada apa Wikana? Bung, kami ingin memberitahu informasi penting. Baiklah, silakan masuk. Baik, Bung. Ada apa Wikana? Bung, Jepang telah menyerang kepada sekutu. Tolong proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan malam ini juga. Pada nama besok tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila kemerdekaan tidak dilakukan malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini gelar saya. Bawa saya ke hotel itu juga. Sudah nyawa saya malam ini juga. Jangan tunggu besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. sudah Wikana, lebih baik kita pulang. Baiklah, Darwis. Setelah mendengar jawaban yang mengagetkan dari Bung Karno, Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Bung Karno meminta kepada Muhammad Hatta untuk mengumpulkan anggota PPKI. Sementara itu, karena mendapat penolakan, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Wikana dan Darwis gagal untuk memaksa dan membujuk Soekarno agar memproklamasikan Indonesia cepatnya. Sebaiknya kita paksa saja Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Ya, proklamasi ini dilakukan dengan secepat mungkin. Iya, lebih cepat lebih baik. Tetapi siapa yang dapat membujuk mereka untuk mau memproklamasikan Indonesia cepatnya? Bagaimana kalau kamu saja? Kenapa saya? Sebaiknya kamu saja Sigi. Ya sudah, kalau begitu. Rapat ini kita bubarkan. Agar kedua tokoh jauh dari pengaruh Jepang di Jakarta,
pada tanggal 16 Agustus 1945. Sodanko Singgih dan para pemuda menjalankan rencananya untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Permisi Pak Hatta. Bu, apakah ada Pak Hattanya, Bu? Pak Hatta lagi di ruangan. Bisa saya bertemu dengan Pak Hatta? Boleh, silakan. Pak, ada apa ini? Kami bermaksud di sini untuk membawa Bapak pergi dari sini, Pak. Kemana? Ikut saja, Pak. Baik, tapi Soekarno harus ikut. Baiklah, itu nanti saya usahakan Soekarno agar ikut bersama kita, Pak. Baiklah. Seri, Pak. Permisi, Pak. Bu, apakah ada Pak Soekarno? Oh, ada Pak. Boleh saya bertemu dengan Pak Soekarno, Bu? Iya, boleh, silakan. Ibu. Ibu saya, Bu. Nanti kita bicarakan di jalan, Bu. Saya tadi mengatakan itu. Bu Hatta sudah bersama kami, Bu. Silakan, Bu. Mari, Bu. Silakan, Bu. Sementara itu, di Jakarta terjadi ketegangan karena seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Setelah terjadi kesepakatan, malam harinya Ahmad Subarjo yang menjemput kedua tokoh tersebut tiba di Rengas Dengklok. Malam, Mayor, malam. Saya di sini akan menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Gimana mereka? Tapi, apakah proklamasi akan dilaksanakan malam ini juga? Saya tidak yakin, Mayor. Sekarang sudah jam 8 malam. Kita harus segera kembali ke Jakarta dan memanggil para badan persiapan kemerdekaan untuk melakukan rapat kilat. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga, Mayor. Kalau mungkin tengah hari besok sudah siap. Tapi, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, proklamasi tidak dilaksanakan pada 17 Agustus, saya yang bertanggung jawab, Mayor. Tembak mati saya. Oke, saya percaya kepada kamu. Ikuti saya. Saya akan membawa kamu ke tempat Bung Karno dan Bung Hatta. Baik. Di sini, mereka berdua, Bung Karno dan Bung Hatta. Syukurlah, kalian berdua baik-baik saja. Gimana keputusan untuk sekarang? Ya, kita setuju untuk sesegera mungkin melaksanakan memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kalau besok tim-tim di Jakarta sudah siap? Ya, proklamasi akan dilaksanakan besok. Baiklah. Ayo. Para tetua dan para pemuda kembali ke Jakarta. Setelah mengantar Fatmawati pulang, Soekarno bersama yang lainnya menuju ke rumah Laksamana Maeda. Meski mengizinkan rumahnya dipinjam, Maeda meminta rombongan Soekarno menemui terlebih dahulu pemerintahan militer Jepang. Mereka kemudian berangkat hendak menemui Yamamoto, tapi rombongan hanya bertemu Mayor Jenderal Nishimura. Maaf, tidak bisa Tuhan. Karena siang tadi kami sudah menemukan mandat untuk agar tidak terjadi perubahan tua di Indonesia. Baiklah begitu. Kembali ke Indonesia menjadi tanggung jawab kamu. Orang Indonesia, bukan lagi Jepang.
Pernyataan Nishimura membuat Soekarno protes. Menjelang tengah malam, rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda dan segera mengadakan rapat perundingan kemerdekaan Indonesia. Ini kata saya. Terima kasih. Bagaimana kalimat pertama dalam piagam Jakarta? Saya agak lupa. Kita lupa membaca dulu. Kira-kira begini sih. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu sepertinya kurang revolusioner. Perlu ditambahkan kata-kata yang menunjukkan pengambilan kekuasaan. Bagaimana? Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tanda tangan dulu. Gak usah, sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Baik. Berikan ini ke saya Timur. Baik. Setelah usai perundingan di rumah Maeda, Soekarno kembali ke rumah dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bagaimana rencana selanjutnya? Besok akan dilaksanakan proklamasi segera. Bukannya itu memerlukan bendera? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana Ibu aja yang menjadi bendera? Kita tidak mempunyai kain, hanya memiliki kain merah dan kain putih. Teruskan aja. Walaupun sederhana, yang penting kita sudah ada niat. Hari yang ditunggu bangsa Indonesia pun tiba. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan di rumah Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dan disambut meriah oleh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Indonesia kebangsaan, bangsa yang
Hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia. Hai, jadi ini kedua kita buat video drama sejarah Indonesia. Woi, say hi, say hi. Woohoo. Jangan bilang. Merdeka. Megachan. Tapi selalu